Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib atau Hasyiah Bajuri, masih kitab Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang air suci menyucikan, lagi tidak makruh digunakan. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluh. Itu yang pertama, yaitu air mutlak. Sekarang yang kedua. Wasani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badan. Bermula yang kedua itu tahirun, air yang suci, suci pada dirinya. Mutahhirun, lagi menyucikan lainnya. Makruhun, lagi dimakruhkan. Isti'maluhu, akan menggunakannya air fil badan, pada badan. Di halaman selanjutnya. Jadi isti'malu ini naib fa'il makruhun. Yang kedua, air suci. Air suci enggak mengandung najis, mutahhirun juga bisa menyucikan. Cuma makruh digunakan pada badan. La fis saubi, tidak makruh digunakan pada pakaian. Wahwal ma'ul musyammasu, wahwa, dan dianya air yang tahir, mutahhir makruh isti'maluhu, itu al-ma'ul musyammas, air yang musyammas. Apa arti musyammas? Al-musakhanu bita'siri syamsi fihi, air yang dipanaskan, bita'siri syamsi, dengan berbekas matahari. Dengan berbekas matahari maksudnya dengan disinari matahari, fihi, dalamnya air. Kemudian wa innama yukrahu syar'an, hanya saja dimakruhkan akan dianya air pada syara' bi kutrin harin, di kutrin. Kutrin itu wilayah nahiyah, daerah, di daerah yang panas. Di daerah yang panas. Kemudian fi ina'en muntaba'en, yang ada ianya air dalam bejana muntabe', dalam bejana yang terpalu ia. Fi ina'en muntaba'en, dalam bejana yang dipalu, yang dibuat dengan cara dipalu. Artinya tembaga. Illa ina'an naqdaini, kecuali bejana dua nakat, yaitu bejana emas dan perak. Kalau bejana emas dan perak tidak makruh. Kenapa? Li safai jauharihima, karena bersih zat keduanya naqdaini. Wa iza baruda, dan apabila dingin ianya air musyammas tadi, zalatil karahah, niscaya hilanglah oleh kemakruhannya. Wakhtaran Nawawiyu admal kirahah, dan memilih oleh Imam Nawawi dalam minhajnya admal kirahah, akan tidak makruh menggunakan air musammas. Tidak makruh mutlak. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan pula syadidus sukhunah, akan yang sangat panas, wal barudah, dan akan yang sangat dingin. Itu kesimpulan air yang kedua. Air suci menyucikan, cuma makruh digunakan pada badan. Ada yang perlu dibaca di dalam barangkali? Fil badan langsung. Dimakruhkan akan menggunakannya air pada badan. Badaniman yakhsha alaihil baras. Yukhsha, badan orang-orang yang dikhawatirkan kepadanya akan kusta. Orangnya enggak sakit kusta, tapi kalau memakai air itu
khawatir timbul kusta, makruh. Au ziyadatuhu, pada badan siman yang ditakutkan di atas yang siman, ziyadatuhu akan bertambahnya. Ziyadatuhu atah pada barsu, kustanya udah ada, cuma takut bertambah, makruh juga. Au istihkamuhu, atau badan siman yang ditakutkan kepadanya akan istihkamuhu, tambah kuat. Istihkam itu tambah parah. Tadi orang ada yang berkusta, kalau memakai air bertambah, menyebar ke tempat lain. Au istihkam, istihkam bukan menyebar kustanya, tapi kusta yang sudah ada parah, bukan melebar ke anggota badan yang lain. Tetap makruh digunakan. Kemudian fasyamalal abras. Fasyamalal abrasu, maka masuklah oleh abras. Orang memang kusta. Orang kusta tetap makruh juga menggunakan air musyammas. Kenapa? Karena takut bertambah kustanya tadi, takut tambah parah. Li'annahu qad yazidu barsuhu aw yastahkumu. Karena bahwa sungguhnya si abras ini kadang-kadang bertambahlah oleh barasnya. Takut bertambah kustanya atau yastahkumu, tambah kuat ia. Wasyamala aidan badanu ghairil adam, masuk pula oleh badan yang bukan manusia. Jadi yang bukan manusia pun makruh digunakan. Berarti air musyammas itu masuk makruh digunakan pada badan, baik badan orang ataupun badan bukan orang. Kakhailil bulki, contohnya seperti kuda bulki. Apa arti bulki? Kuda belang-belang. Kal khailil bulki, seperti kuda yang belang-belang. Kuda kusta juga. Bi khilafi badaniman la yukhsha alaihi dzalik. Dengan sebalik badan siman yang tidak dikhawatirkan kepadanya akan demikian kusta. Kaghairil khailil bulki, seperti bukan kuda bulki. Ya, jadi hewan-hewan yang lain yang tidak berpenyakit nggak apa-apa berarti. Mungkin kulit hewan tebal ya, nggak pengaruh. Wala farqa baina dhahiril badan wa batinihi, dan tidak ada perbedaan antara zahir badan dan batinnya badan. Jadi di luar jangan dipakai di badan. Kelihatannya kan di kulit. Kalau diminum sama aja, nggak ada beda antara zahir badan dan batinnya badan. Kalau syarabahu walau fi ma'in, maka jika lo minum ya kannya air musyammar walau dalam campuran benda cair. Jadi air putih musyammas ya dicampur mungkin dengan apa gitu. Tapi masih cair, tetap makruh kuriha. Bi khilafi tanawulihi fi jamidin minat ta'am, dengan sebalik tanawulihi menggapainya seseorang dalam yang keras dari makanan. Kalau air itu digunakan untuk mencuci beras, mencuci doang, ya, kelihatannya nggak apa-apa. Tapi ketika dimasak tidak digunakan air itu lagi. Listihlakihi, karena sudah rusaknya. Maksudnya gimana nih? Dengan sebalik tanawulihi, diminumnya air, tanawul diminumnya air dalam benda keras dari makanan. Seperti air itu dicampur dengan apa, benda keras, bikin agar-agar. Nggak apa-apa listihlakihi. Ini alasannya karena sudah rusaknya air. Sebenarnya kalau memang dia makruh karena ada zat karatan tadi, karatan nggak bakal hilang. Jadi kita ambil ilatnya. Kalau masih ada karatan, bagaimanapun caranya ya tetap makruh. Karena intinya dimakruhkan ini karena karatan tersebut. Walaupun air itu udah nggak kelihatan, udah jadi agar. Tapi kalau memang karena karatan, kan karatan bisa aja ada dalam agar. Qauluhu la fis saubi, ucapan musyarih tidak dimakruhkan pada pakaian. La fiyutinen, tidak makruh air itu digunakan pada pakaian untuk mencuci pakaian,
wala fitinen, dalam tanah misalkan, nyiram apa, wa ardin, dalam kebun, wa aniyatin, dalam bejana untuk cuci bejana, wa nahwiha dan lain-lain. Jadi digunakan bukan pada badan, cuci pakaian, cuci piring, nggak apa-apa. Walau ghasala sobahu bil ma'il musyammasi summa labisahu. Jikalau mencuci ia akan pakaiannya dengan air musammas. Ambil air musammas tadi, cuci pakaian. Summa labisahu. Kemudian memakai akannya pakaian. Bagaimana hukumnya? Ada dua. Fa in kana dzalika hala rutubatihi wa hararatihi kuriha. Maka jika adalah demikian memakai pakaian, hala rutubatihi itu ketika basahnya pakaian, wa hararatihi dan ketika panasnya pakaian tadi karena dicuci pakai air panas, kuriha dimakruhkan. Air musyammas yang panas digunakan untuk mencuci pakaian. Kemudian dia langsung memakai pakaian. Jadi kalau pakaian itu dipakai ketika pakaian masih basah dan masih agak hangat-hangat karena pengaruh air yang panas, kuriha makruh juga. Nah, wa illa jika tidak, artinya dipakai ketika pakaian udah kering, artinya air udah nggak ada lagi di pakaian, udah dijemur, itu nggak apa-apa. Wa illa fala, nggak. Nah. Kemudian bila berkeringat bagaimana? Badan berkeringat, baju jadi basah lagi, apakah kembali makruh? Wala ta'udul kirahatu in araka fihi alal mu'tamad. Dan tidak kembalilah oleh makruh jika berkeringat ia dalamnya baju. Di atas pendapat mu'tamad. Walaupun dia berkeringat kembali, baju jadi basah, enggak makruh. Karena basah belakangan bukan lagi dengan air, tapi ya dengan keringat dia. Khilafan lima nakalahul muhasyi anil qamuli. Berbeda bagi apa yang menakal akalnya oleh muhasyi dari kamuli. Kalau menurut muhasyi, kalau dia berkeringat kembali jadi makruh lagi. Nah, beliau mengambil pendapat itu dari Syekh Kamuli wa akarrahu dan mengakui ia akannya pendapat Kamuli. Wahwal ma'ul musyammas, yaitu yang makruh tadi, air suci menyucikan, lagi makruh itu ma'ul musyammas, air yang musyammas. Dia yang makruh itu air yang musyammas. Apakah yang makruh air musyammas doang? Air lain ada nggak yang makruh? Ada. Jadi ini tidak menafikan. Dianya yang suci menyucikan lagi makruh itu air musyammas. Bahwa ma'ul musyammas, yaitu air yang musyammas. Nah, air musyammas. Cuma kalau air yang lain ada nggak yang makruh? Ada juga, belum disebutkan. Nah. Qauluhu wa huwal ma'u. Ucapannya musannif wa huwal ma'ul musyammas illa huwa min hasril khabar fil mubtada. Dianya itu sebahagian dari hasar khabar dalam mubtada. Hasar khabar dalam mubtada maksudnya maksudnya begini. Jadi yang makruh tadi, air suci menyucikan lagi makruh itu air musyammas. Berarti air musyammas itu makruh. Kita ambil khabarnya, kita sematkan kepada mubtada. Dianya air musyammas itu makruh. Air lain ada juga yang makruh, tidak ternafi berarti. Fala yunafi karahatu ghairuh. Karahatu ghairih. Maka tidak ternafilah oleh makruh lainnya air. Jadi bisa juga air yang lain ada yang makruh. Beda dengan hasar mubtada dalam khabar. Kalau hasar mubtada dalam khabar di atas karena mubtada air suci menyucikan lagi makruh, itu air musyammas. Seolah-olah air musyammas doang yang makruh, air lain enggak makruh. Itu kalau hasar mubtada kepada khabar. Ini hasar khabar kepada mubtada. Artinya air musyammas itu makruh. Ada juga air lain yang makruh, cuma belum disebutkan. Maka tidak ternafilah oleh makruh selainnya air musyammas. Contohnya kasyadidil barudah, seperti yang sangat dingin, wasakhunah, seperti yang sangat panas. Air sangat dingin, sangat panas, walaupun dipanaskan dengan api tetap makruh. Wal miyahil lati ghadaballahu ala ahliha, dan seperti air-air yang marahlah oleh Allah kepada penduduknya air. Air dalam kota-kota orang yang dibenci oleh Allah. Seperti negeri Nabi Lut misalkan. Makruh juga. Kama taqaddamat tambihu alaih. Sebagaimana telah terdahululah oleh pemberitahuan di atasnya mah.
Walau ju'ila min hasril mubtada' fil khabar laqtada anna ghairahu la yukrah. Dan jikalau dijadikan akan dianya di atas tadi dari hasar mubtada dalam khabar, sungguh menghendaki ia bahwa sungguh selainnya musyammas itu tidak dimakruhkan. Di atas tadi wahwal ma'ul musyammas, kalau kita jadikan hasar mubtada dalam khabar, berarti yang makruh itu cuma air musyammas. Ini enggak didukung oleh dalil di sini, oleh siyak kalam enggak didukung, karena musannaf nanti ke depan menjelaskan makruh juga menggunakan air yang sangat dingin tadi atau sangat panas. Berarti enggak mungkin di sini maksud musannaf yaitu hasar mubtada dalam khabar. Nah itu. Kalau dijadikan akan dianya qauluhu wahwal ma'u daripada hasar mubtada dalam khabar, laqtada sungguh menghendaki ia bahwa sungguh selainnya musyammas itu tidak makruh, seolah-olah selain musyammas tidak makruh. Yang makruh musyammas doang. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Wasayushiru syarihu ila annahu minal awal. Dan akan mengisyarah oleh syarih kepada bahwa sungguh hasar itu dari yang pertama. Hasar pertama. Hasar khabar dalam mubtada. Diqaulihi dengan ucapannya syarih. Wa yukrahu aidan. Nanti syarih di depan menyatakan dimakruhkan pula air syadidul hararah yang sangat panas, syadidul barudah yang sangat dingin. Berarti enggak mungkin ini hasar mubtada dalam khabar, tapi lebih kepada hasar khabar dalam mubtada. Air musyammas. Ya, air yang makruh yaitu air musyammas. Qauluhu al-musyammas. Musyammas isim maf'ul dari syammasa, yang dipanaskan. Siapa yang memanaskannya? Ya matahari. Ya. I'taradahu ba'duhum bi annahu kanal aula ayyakula al-mutasyammas. Memprotes akannya ucapan oleh ba'duhum sebahagian ulama bi annahu dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an adalah aula itu berkata ianya musannaf mutasyammas. Mestinya menggunakan mutasyammas, mutawa'ah. Jangan musyammas. Mutawa'ah. Arti mutasyammas air yang terpanas. Siapa yang memanaskan? Siapa saja terserah. Yang penting air itu terkena sinar matahari, makruh digunakan. Kalau musyammas seolah-olah dipanaskan, harus ada orangnya. Orang sengaja ngambil air, ditaruh, dijemur, kena matahari baru makruh. Kalau enggak dijemur oleh orang, seolah-olah enggak. Padahal yang pada hakikatnya yang penting air yang terkena sinar matahari dengan syarat-syarat yang disebutkan, makruh. Siapapun pelakunya. Nah, ini protes. Ta'yataraдаhu memprotes akannya ucapan musannaf musyammas oleh ba'duhum dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an adalah aula itu berkata ianya musannaf mutasyammas. Li'anna ibaratahu taqtadi i'tibara fi'lil fa'il. Karena ibaratnya musannaf itu menghendaki ia i'tibar perlu perhatian perbuatan si fa'il, harus ada perbuatan si fa'il. Fa innahu ambara bi ismil maf'ul. Karena musannaf mengibaratkan dengan isim maf'ul. Musyammas ma'a annahu la yushtaratu bersama bahwa sungguhnya tidak disyaratkan akan perbuatan si fa'il. Pada dasarnya maksudnya enggak disyaratkan, yang penting air itu terkena matahari. Fa yukrahu isti'maluhu sawa'un tashammasa bi fi'lin fa'ilin amla. Maka dimakruhkan akan menggunakan air baik panas ia dengan perbuatan si pelaku atau tidak. Bagaimana cara beliau menjawab? Wa ujibu bi annal fa'ila asyamsu. Dijawabkan dengan bahwa sungguh pelaku itu matahari, dipanaskan. Siapa yang memanaskan? Ya matahari. Bahwa musyammasun bi ta'sil syamsi fihi, maka dianya air itu dipanaskan dengan bekasan matahari dalamnya air. Kama asyara ilaihi syarih, sebagaimana mengisyarahkan kepadanya oleh syarih dengan ucapannya syarih bi ta'sir syamsi fihi. Fala yushtaratu fi'lu fa'ilin ghair syam. Maka tidak disyaratkan akan perbuatan si fa'il selain matahari. Jadi terjawab juga. Jadi syarih di atas menyatakan musyammas. Apa arti musyammas? Musakhan, yang dipanaskan dengan sinar matahari. Artinya terkena sinar matahari. Pelakunya ya terserah. Bitasir syamsi fihi, dengan pengaruh matahari dalamnya air. Ay bihaisu tafsulu minal ina zuhumatun tadharu ala wajhil ma. Sekira-kira terpisah dari bejana oleh karatan. Tadharu yang muncul ianya karatan di atas permukaan air. Ma'a kauniha bersama keadaannya karatan itu munbasah, bertebaran ia fihi dalamnya air pula. Nah, jadi dipanaskan oleh matahari sehingga karatan muncul. Karatan bejana tadi muncul bertebaran dalam air. Ini yang menyebabkan makruh karatannya.
Jadi di sini bisa dipahami. Kalau sekarang zaman sudah canggih, orang bisa bikin bejana dari besi ataupun dari stainless segala macam, tapi tidak berkarat, walaupun dipanaskan ya nggak apa-apa berarti. Lebih ke alasannya. Alasan nggak boleh digunakan karena karatannya. Kalau nggak ada karatan walaupun dari besi ya nggak apa-apa. Kelihatannya seperti itu. Karena zaman semakin canggih. Zaman dulu diketok doang begitu barangkali. Jadi mudah untuk berkarat. Walizali, karena itu lau kharakal ina'a min asfalihi, jikalau membakar. Oh kharaka. Jikalau membakar ia, jikalau membelah ia akan bejana dari bawahnya bejana. Wasta'malal ma'a, dan menggunakan ia akan air, kuriha, dimakruhkan akan. Jadi air dipanaskan oleh matahari. Kemudian karatan itu menyebar. Diambil dari atas makruh, dibelah bejana dari bawah biar ngucur, makruh juga. Yang penting airnya makruh. Kemudian tambahan, kita ulang sedikit. Yang kedua, yang makruh air suci menyucikan lagi makruh digunakan, yaitu air musyammas, air yang terkena sinar matahari. Jadi tidak semua air yang terkena matahari itu makruh. Air laut kan terkena matahari juga, tapi nggak makruh. Air sumur juga terkena matahari, nggak makruh. Ada syaratnya. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qutrin harin. Hanya saja dimakruhkan akan dianya air pada syarak bi qutrin harin, di wilayah yang panas. Ilah. Qauluhu wa inna ma yukrahu ilah mahallu kirahatihi. Bermula tempat makruhnya air itu idza wujida ghairuhu, apabila didapatkan akan lainnya air. Yang pertama makruh bila berada air tersebut, air yang ada dalam bejana besi tadi, berada di daerah yang memang derajat panasnya tinggi, di wilayah-wilayah yang panas, bukan kayak di Indonesia. Nah, kemudian ada tambahan, kemudian makruh juga kalau nggak ada yang lain. Makruh kalau ada yang lain. Makruh kalau ada yang lain. Idza wujida ghairuhu, bila didapatkan akan selainnya. Wa illa, jika tidak didapatkan yang lain, fala kirahata, maka tidak ada makruh. Haitsu ihtaja lit-taharah bihi, ketika perlu ia untuk bersuci dengannya air. Kalau nggak ada yang lain nggak makruh. Kalau ada yang lain makruh itu digunakan. Bal yajibu isti'maluhu idza dhaqal waktu wa lam yajid ghairah. Bahkan wajiblah oleh menggunakannya air apabila sempitlah waktu dan tidak mendapati ia akan lainnya musyammas. Wa tarattubud darari ala isti'malihi ghairu muhaqqaqin wala madnun. Dan bermula terjadi kemudaratan di atas menggunakannya musyammas itu ghairu muhaqqaq, tidak pasti dan tidak pula di berat sangkaan. Jadi enggak pasti orang menggunakan air itu akan langsung kena kusta, enggak. Cuma dan aja 75% aja enggak. Paling waham atau shock. Barangkali saja bisa menimbulkan baras, tapi kan enggak pasti. Karena itu dalam kondisi tertentu kalau enggak ada yang lain makruhnya jadi hilang. Tapi kalau prasangkanya kuat sampai kepada tingkat dan itu tetap makruh. Na'am law ghalaba ala dhannihi husulud darari bi isti'malihi walau bi ma'rifati nafsihi fi tib haruma alaihi isti'maluh. Kedatipun demikian, jikalau kuat di atas prasangkanya oleh terjadi mudarat dengan menggunakannya musyammas, walau dengan mengenal dirinya dalam tib, enggak ditanya kepada ahlinya, sekedar pengetahuannya tentang kesehatan. Dia mengdan bahwa kalau menggunakan air itu akan memudaratkan, haruma alaihi isti'maluh, haram kepadanya oleh menggunakannya air. Karena hukum fikih itu ya berdasarkan dan tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qauluhu syar'an. Jadi makruh pada syarak, wa tibban, dan dalam segi kesehatan juga. Li'anna sababaha amrun irsyadiyun minat tib. Kenapa makruh menggunakan air musyammas tadi dalam agama dan dalam sisi kesehatan? Karena sebabnya makruh itu amrun irsyadiyun minat tib. Itu amrun irsyadiyun, perkara petunjuk dari kesehatan. Jadi ada bimbingan mengarahkan kita untuk sehat. Bahkan kayak Imam Nawawi menyatakan kalau terbukti dalam kesehatan memang enggak baik,
Nah, itu baru makruh. Kalau secara dalilnya nggak ada dalil yang kuat yang menyatakan air musyammah itu makruh. Kalau secara dalil nggak didukung. Tapi kalau secara teori kesehatan, kalau memang kata pakarnya membahayakan, ya makruh. Wahwa anna syamsa tafsulu minal ina'i zuhumatun ta'lul ma'a. Dan dianya dari sisi kesehatan itu bahwasanya matahari itu tufassilu, memisahkan ya minal ina dari bejana zuhumatan, akan karatan-karatan yang meninggi ia akan ke air. Jadi matahari menyebabkan tadi karatan-karatan itu bercampur dengan air kan. Fa idza laqatil badan, maka bila melekat ianya karatan kepada badan, rubama habisatid dama, bisa saja menahan ia akan darah. Jadi ketika karatan menempel di kulit bisa menghalangi peredaran darah. Fayah sulul barasu, maka terjadilah oleh kusta, au yazidu bertambah ianya kusta, au yastah kamu atau tambah tebal, tambah kuat ianya kusta. Fahadhil karahah syar'iyyatun wa tibbiyah, maka ini makruh itu dalam syarak dan dalam sisi kesehatan. Fayusabu tariku zalik, maka diberi pahalalah akan orang yang meninggalkan demikian menggunakan air musyammas. In qasadal imtisal, jika bermaksud ia akan melaksanakan perintah agama. Walizalik, karena itu qala ba'dhum, berkatalah oleh sebahagian mereka, qad yukrahu syai' tibban wa syar'an, kadang-kadang sesuatu dimakruhkan dalam ilmu kesehatan dan dalam agama. Kama huna, seperti di sini menggunakan air musyammas secara syarak makruh, secara kesehatan makruh. Wa kasyurbi kaiman, dan seperti minum dalam keadaan berdiri, dalam agama makruh, dalam ilmu kesehatan juga enggak bagus. Waqad yukrahu tibban wa yustahabbu syar'an, kadang-kadang ada juga yang makruh dalam ilmu kesehatan, sunnah dalam agama. Qiyamil laili, bangun malam. Agama menganjurkan bangun malam. Kalau di segi kesehatan barangkali lebih baik tidur. Waqad yustahabbu tibban wa yukrahu syar'an, ada juga yang sunnah dalam ilmu kesehatan, makruh dalam ilmu syariat, dalam syariat. Kan naumi qabla salatil isya, seperti tidur sebelum salat isya. Kalau di segi kesehatan makin cepat tidur makin bagus. Tapi dalam agama makruh tidur sebelum salat isya. Waqad yustahabbu tibban wa syar'an, ada juga yang sunnah dalam kesehatan dan dalam syarak. Kal fitri fis saumi alat tamar, seperti berbuka dalam puasa di atas tamar. Buka puasa dengan kurma. Agama menganjurkan, ilmu kesehatan juga. Kenapa? Karena kurma mengandung banyak zat gula segala macam. Tadi kita udah puasa lemas, biar kembali segar. Li'annahu yaruddu ma zahaba minal basari min asari saum, karena kurma itu yaruddu, mengembalikan ya akan sesuatu yang hilang ya dari basar, dari pandangan mata, min asari saum, dari pengaruh puasa. Orang berpuasa mungkin pandangannya lemah, dalam kurma ada sesuatu yang membuat mata jadi kuat kembali. Nah, kemudian bikutrin harin, jadi makruh menggunakan air musyammar kalau di daerah yang memang panas. Keaksas Sa'id, seperti daratan Sa'id. Keaksas Sa'id, di puncak Sa'id. Ini Sa'id nggak tahu, dekat Yaman barangkali ya. Wal Yamani, dan seperti di Yaman. Wal Hijaz, dan seperti negeri Hijaz. Mekah fis saif, pada musim panas. La biqatrin mu'tadilin, tidak makruh kalau di wilayah yang sederhana, ke Mesir. Mesir itu normal cuacanya. Atau di daerah dingin nggak makruh juga, ke Syam. Fala yukrahu il musyammasu fihima, maka tidak dimakruhkan akan air musyammas pada keduanya, Mesir dan Syam. Walau fis saifi sa'ih, walaupun pada musim panas sekalipun. Kama huwa dhahiru kalamihim. Nah, di Indonesia juga enggak makruh. Fi ina'in muntaba'in. Kemudian baru makruh digunakan air musyammas kalau air itu berada dalam bejana yang muntaba. Maksud bejana muntaba, bejana yang dibikin dengan cara dipalu. Jadi keluar nanti tembikar, atau bejana dari kulit, atau dari plastik, nggak apa-apa. Fi ina'en muntaba'en, ay qabilin lil intiba', bejana yang menerima untuk dipalu. Ayat tarki bil matarik, diketok dengan matarik, dengan alat-alat ketok palu. Harus dipalu, ditempa. Nah, bejana yang pembuatannya pakai tempaan. Wa illam yattabi' bil fi'il, sekalipun tidak tertempa ya dengan perbuatan. Maksudnya yang penting
Bejana kalau tembaga segala macam untuk bikinnya memang harus ditempa, walaupun ada cara lain ketika dibikin nggak ditempa ya terserah. Yang penting bejana-bejana itu kalau air di dalamnya dipanaskan matahari makruh. Contohnya yang bejana harus ditempa biasanya kalhadid besi. Mau bikin bejana dari besi harus diketok. Wanuhas tembaga, warasas timah. Bikhilafi ghairihi dengan sebalik lainnya. Kal khazafi seperti tembikar tanah liat. Tanah liat kita bikin guci. Wal khasyab seperti kayu misalkan. Wal jildi kulit. Fala yukrahul musyammasu fiha, maka tidak dimakruhkan akan air musyammas dalamnya semua. Kazaf, tembikar, kayu dan kulit. Kecuali inaan nakdaini, kecuali bejana dari nakdaini, emas dan perak. Ai az-zahabi wal fiddah, enggak makruh. Fala yukrahul musyammasu fiha, maka tidak dimakruhkan akan musyammas pada keduanya. Min haitsu huwa musyammas. Ini tidak makruh ditinjau dari musyammasnya, tapi menggunakan bejana emas dan perak tentunya haram. Karena di bab pembahasan bejana nanti ada bejana-bejana yang tidak boleh digunakan. Bejana emas perak ditinjau dari menggunakan emas dan perak bagi laki-laki ya haram. Ataupun bukan bagi laki-laki, bagi perempuan sekalipun sendok emas ini itu kan haram. Ini enggak membahas bejananya. Ditinjau dari segi air musyammasnya, kalau dalam bejana emas dan perak enggak makruh. Kenapa? Karena ternafi ilat, enggak ada karatan. Li safai jauharihima. Karena bersih zat keduanya, emas dan perak itu bersih, dia enggak berkarat. Berarti kalau ada bejana lain walaupun dari tembaga tadi bisa dibikin terbebas dari karat seperti zaman sekarang canggih ya enggak apa-apa berarti. Kalau kita lihat kepada ilatnya. Wa in haruma min haitsu isti'mali aniyati dhahabi wal fiddah, sekalipun diharamkan akan dianya bejana tadi min haitsu isti'mal dari sisi menggunakan bejana emas dan perak kayak tadi. Wa idza baruda, apabila dingin ianya air tadi, zalatil karahah hilanglah makruhnya. Air musyammas kemudian dingin berarti karatannya udah turun ke bawah, itu udah boleh dipakai. Waqtara Nawawi adamal kirah, memilih oleh Imam Nawawi akan tidak makruh. Menurut Imam Nawawi air musyammas juga tidak makruh. Nah, kita lihat langsung Imam Nawawi ya. Waqtara Nawawi, memilih oleh Imam Nawawi min haitsu dalil, ini dari segi dalil, bahwa dianya dalil itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, bagi Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Nabi? La taf'ali ya Humairah. Ketika itu Aisyah memanaskan air. Aisyah menjemur air di matahari. Kata Nabi, la taf'ali ya Humairah, janganlah engkau melakukan itu hai Humairah. Ini dalilnya yang dijadikan oleh ulama tentang makruhnya menggunakan air musyammas. Apa kata Imam Nawawi? Fa innahu dha'ifun 'inda ba'dil muhaddisin. Hadis itu lemah. Menurut sebahagian muhaddisin lemah. Fakhtaran Nawawiyu, maka memilih oleh Imam Nawawi min ajli dha'fihi, dari karena lemahnya hadis, ada malkirahah, enggak makruh. Ini Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Itu semua ada pembahasan panjang lebar. Lakinir rajih, ini menurut Syekh Bajuri, tetapi pendapat yang kuat karahah, tetap makruh. Kenapa? Li'annahu taqawwa, karena hadis ini taqawwa menjadi kuat bi qarahati Umar, dengan memakruhkan oleh Umar lil musyammas, bagi musyammas. Jadi ada riwayat juga menyatakan Sayyidina Umar menyatakan jangan menggunakan air musyammas. Nah, jadi ulama yang lain menganggap hadis tersebut jadi kuat dengan sebab dukungan Umar, li'annahu taqawwa. Hadis itu menjadi kuat dengan memakruhkan oleh Umar bagi musyammas. Ma'annahu adra bitib. Bersama Umar itu lebih tahu tentang ilmu tib, ilmu kesehatan. 34. Waktu sudah habis. Jadi sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.